Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan hipnotis mind power. Nah, kesempatan pada topik kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian otak yang bisa terhubung dengan alam spiritual. Di dalam ilmu hipnotis, kita juga belajar tentang ilmu bagaimana cara kerja gelombang otak manusia itu seperti apa. Dan tentunya ini topik yang sangat menarik ya, jarang sekali orang membahas ini. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah membeli buku Jago Ilmu Hipnotis dan bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Hipnotis Mind Power. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi tentang otak kita terhubung dengan alam spiritual. Nah, sebelum memahami itu, di dalam ilmu hipnotis kita juga belajar tentang gelombang otak manusia ya. Karena bagaimanapun manusia itu tidak terlepas dari cara kerja otak kita atau pikiran kita. Nah, gelombang otak manusia itu terdiri dari 4 gelombang ya. Yang pertama adalah gelombang beta, itu kondisi sadar seperti ini. Ketika Anda melihat video seperti ini, Anda masuk kondisi di beta. Nah, setelah Anda sudah merasa rileks, merasa tenang, merasa sudah memahami, merasa sudah lebih santai ketika Anda mendengarkan musik, ketika Anda duduk bersantai, nah itu Anda memasuki fase yang kedua, yaitu fase di gelombang otak alfa. Nah, ketika Anda sudah merasa rileks, merasa tenang, nah disitulah Anda mulai memproduksi hormon endorfin ya, yaitu hormon-hormon kebaikan yang bertujuan untuk merestart fisik Anda sehingga Anda menjadi jauh lebih segar dan jauh lebih sehat. Nah, ketika Anda sudah merasa di fase kedua ini, biasanya Anda akan melanjut di fase yang ketiga, yaitu di gelombang otak theta. Nah, di gelombang otak theta ini adalah kondisi yang sangat santai, sangat rileks. Anda mengabaikan lingkungan di sekitar Anda. Dan Anda biasanya juga mendapatkan yang namanya inspirasi. Anda sudah mulai fokus kepada diri Anda. Anda sudah mulai fokus kepada nafas Anda. Nah, ketika Anda sudah merasa rileks, merasa tenang, nah di situ nanti akan terjadi namanya keajaiban. Nanti kita akan bahas ya, khususnya di gelombang otak theta. Nah, ketika Anda sudah merasa rileks, merasa santai, langkah di fase yang keempat, Anda masuki fase yang namanya gelombang otak delta. Anda mulai mengantuk dan Anda mulai tidur. Nah, itu adalah gelombang otak delta. Nah, gelombang otak manusia itu terdiri dari 4 gelombang. Yang pertama beta, yang kedua itu alfa, yang ketiga adalah kondisi theta, yang keempat adalah kondisi delta, yaitu kondisi Anda tidur normal seperti biasanya. Nah, kita akan fokuskan di gelombang otak kita atau otak kita yang terhubung dengan alam spiritual, yaitu di kondisi theta atau di kondisi alfa. Yang paling idealnya apabila kita mau terhubung dengan kondisi pikiran yang super sadar atau yang sangat powerful, itu Anda harus memasuki kondisi minimal di alfa. Kalau nggak di alfa ya di theta. Nah, sebelum memahami ini, kita wajib memahami yang namanya tentang kesadaran manusia. Yang pertama ada yang namanya kondisi sadar, terus yang kedua ada yang namanya kondisi super sadar. Nah, kita akan bahas di kondisi super sadar ya. Super sadar adalah kondisi yang sangat ideal apabila Anda ingin terhubung di alam semesta. Dengan energi alam semesta, dengan energi ketuhanan, Anda bisa terhubung ya, yaitu Anda merasakan lebih tenang, lebih damai, Anda mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit, atau mendapatkan suatu ide yang sangat powerful. Nah, di dalam ilmu hipnotis, di sini biasanya diakses dengan cara, yaitu orang tersebut masuk kondisi hipnotis ya. Ketika orang itu masuk kondisi hipnotis, maka biasanya sama juru hipnoterapi, dia akan dibimbing memasuki kondisi pikiran bawah sadar dan akan dituntun untuk memasuki kondisi yang sangat luar biasa, yaitu memprogram pikiran bawah sadar yang bertujuan untuk merubah kehidupan seseorang. Nah, di dalam memahami otak kita di kondisi alfa atau kondisi theta yang sangat rileks, sangat damai, secara pribadi Anda bisa lakukan dengan cara berdoa ya.
Ketika Anda berdoa dengan kondisi khusyuk, itu Anda sudah memasuki kondisi di alfa atau di kondisi theta. Jadi Anda benar-benar khusyuk, benar-benar tenang, benar hadir utuh menikmati nafas Anda, benar-benar hening. Nah, disitulah Anda akan terhubung dengan energi spiritual yang sangat tinggi, yaitu energi terhubungnya Anda berkomunikasi dengan Tuhan Anda. Nah, ini adalah tentang gelombang otak manusia atau bagaimana otak kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Nah, ini merupakan pengalaman spiritual ya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam memasuki kondisi yang sangat hening ini. Ada yang merasa lebih damai, ada yang dia mendengarkan suara-suara positif, ada juga yang merasakan ilham atau mendapatkan wahyu di dalam diri. Ilham di sini maksudnya adalah Anda mendapatkan ide kreatif sehingga Anda bisa melakukan perubahan-perubahan positif di dalam kehidupan Anda. Nah, begitu juga ketika Anda menguasai ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, Anda juga akan memahami tentang betapa dasarnya tentang gelombang otak kita, betapa dasarnya tentang kekuatan pikiran bawah sadar kita. Nah, ketika kita sudah bisa memahami ilmu hipnotis, bukan hanya sekedar menidurkan orang, mempengaruhi orang, Anda juga bisa mempengaruhi yang namanya kehidupan Anda. Anda bisa berkomunikasi dengan batin Anda, sehingga Anda jauh lebih baik, jauh lebih powerful. Nah, ini adalah tentang mekanisme, tentang cara kerja otak kita berkomunikasi dengan alam semesta atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ini apabila Anda sering latih memasuki kondisi yang sangat rileks, sangat damai, sangat tenang, bisa dipastikan dan bisa dimungkinkan Anda akan terhubung dengan energi ilahi yang sangat luar biasa, sehingga Anda merasa lebih powerful, lebih hebat, lebih mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang menyertai dalam hidup Anda. Nah, ini tentang rahasia otak kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nah, semakin kita sering dilatih, merasa bersyukur, merasa tenang, nah disitulah energi positif akan bangkit. Nah, selain Anda mempelajari ilmu hipnotis, bukan hanya sekedar menidurkan orang, tapi Anda juga memahami tentang fenomena positif yang ada di dalam hidup Anda, yaitu terutama di dalam pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda bisa memahami ini, maka potensi pikiran bawah sadar Anda bisa Anda terapkan untuk kehidupan lebih baik. Karena pada dasarnya kehidupan kita semuanya dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar kita itu letaknya di dalam gelombang otak kita, yaitu di gelombang otak alfa dan theta. Nah, disitulah program-program positif baru bisa kita tanamkan. Nah, semakin hebatnya manusia, semakin lihainya manusia, sebenarnya orang itu masuk di kondisi kesadaran super sadar, yaitu kondisi alfa dan theta. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang kekuatan pikiran bawah sadar, kekuatan sugesti, kekuatan batin, Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya, atau bisa Anda juga lihat playlist yang sudah saya upload di channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Apabila saya upload video, Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Salam hipnosa.